Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di video part 4 kemarin Bapak Ibu ada dua nomor soal bonus yang kami berikan, soal nomor 11 dan soal nomor 12. Untuk soal nomor 11, teman-teman, soalnya seperti ini, hasil dari dalam kurung 0,5 dikali 5 kuadrat, tutup kurung ditambah 2 dikali 1/4 dikali 25% adalah A, B, C, D, dan E. Saya rasa teman-teman untuk soal seperti ini agak sedikit lebih mudah ya teman-teman, karena ini sudah bentuk pecahan, jadi kita tinggal hitung saja yang dalam kurung dulu. Oke. 0,5 ini teman-teman, sama halnya kalau saya pecahkan 1/2, 5 kuadrat 5 kali 5 hasilnya 25 teman-teman, tutup kurung, kemudian 2, 1/4, 25% ini teman-teman 25/100, jika kita sederhanakan sama halnya kalau 1/4, masing-masing dibagi 25. Setelah itu kita selesaikan dalam kurung dulu seperti ini. 1/2 dikali 25 teman-teman, 25 kali 1 25 per 2, oke. Kemudian ini 2 dikali 1/4 2, 2 kali 1 2, 4 kali 4 16, berarti 2/16. Jadi sisa ini teman-teman, kemudian kita samakan penyebutnya karena ini penjumlahan. Penyebutnya 16, 16 dibagi 2 teman-teman, 8, 8 kali 25 100. Kemudian 16 bagi 16, 1, 1 kali 2, 2. Jadi tetap 2/16 hasilnya 202/16. Jika kita bagi hasilnya 12,625. Jawaban yang benar ada di bagian D, sorry. Di bagian D. Oke, jadi selamat bagi teman-teman yang menjawab bagian D. Kemudian untuk soal nomor 12 Bapak Ibu, soalnya seperti ini. Tentukan satu gambar yang merupakan rotasi dari gambar yang ada pada soal. Jadi ini gambarnya teman-teman. Gambarnya seperti ini. A, B, C, D, dan E. Nah teman-teman, yang perlu teman-teman ingat bahwa untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman ingat rotasikan apakah searah jarum jam. Jika teman-teman tidak menemukan jawabannya ketika teman-teman rotasi searah jarum jam, maka teman-teman balik lagi berlawanan dengan arah jarum jam. Dan ingat cara rotasinya teman-teman mulai dari 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat, dan yang terakhir kembali ke 360 derajat. Oke, seperti pada soal ini teman-teman, jadi jika saya rotasikan teman-teman, coba diperhatikan baik-baik, ini soal yang tadi ini saya rotasikan searah jarum jam teman-teman. Jika saya rotasikan ini 90 derajat, saya fokus di tanda ininya teman-teman, ininya, maka nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Ini rotasinya 90 derajat. Kemudian yang ini kembali, jika saya rotasikan kembali ke 180 derajat, maka hasilnya seperti ini 90 ya, ini. Kemudian jika saya rotasikan lagi ke 270 derajat, maka hasilnya seperti ini dari gambar ini. Kemudian kembali 360 derajat, maka hasilnya tetap seperti ini teman-teman. Nah ini yang 90, 180, 270, 360. Jadi rotasinya itu teman-teman 90, kemudian 90, 180, 270, dan 360. Jika teman-teman bingung 90 derajat seperti apa, ini teman-teman. Jadi jika teman-teman pernah belajar suruh siku-siku ini, jadi yang ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Jadi ini ke ini teman-teman, ini 180 derajat. Kemudian jika ke bawah ini 270, kembali ke sini, kembali ke 360 atau kembali ke bentuk awal. Jadi 90 derajat itu seperti halnya sama sudut siku-siku. Saya rasa untuk jurusan matematika ini gampang ya jika menemukan soal figural seperti ini. Oke, jadi ini 4 gambar teman-teman, ini rotasinya. Jika saya rotasikan searah jarum jam, yang pertama 90 derajat, ini 180 derajat, yang gambar ketiga 270 derajat, yang ke ini 360 derajat, atau kembali ke seperti gambar pada awalnya. Oke, setelah itu mari kita lihat di soal teman-teman. Di soal yang tadi teman-teman ini, ketika saya rotasikan gambar ini teman-teman, ini yang tadi, maka hasilnya seperti ini, 90, 180, 270, dan 360. Jadi ini, jadi tinggal kita cari aja teman-teman gambar yang di opsi jawaban ini yang ada yang mirip pada gambar ini. Nah, setelah kita lihat yang mirip pada gambar ini teman-teman, ada di bagian B. Ini ya teman-teman, mirip sama dengan gambar ini. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B, rotasinya 90 derajat. Nah, kenapa bagian
C salah teman-teman. Bagian C ini di bawah teman-teman ini sama ini berbeda ya teman-teman. Meskipun titiknya di bawah tapi bentuk gambarnya salah. Harusnya ini seperti ini dan sebagainya. Jadi perlu teman-teman ketahui, silakan dirotasikan aja apakah searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Rotasinya adalah 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Setelah itu teman-teman, maka teman-teman bisa menemukan jawaban yang benarnya. Oke, jelas ya teman-teman untuk soal nomor 12. Namun jika teman-teman masih bingung mengenai soal figural ini teman-teman, jika soalnya model seperti ini silakan teman-teman request aja di kolom komentar. Dan jika banyak yang request, insya Allah akan saya berikan lagi di video selanjutnya. Oke, baik teman-teman, untuk video ini teman-teman di video part 5. Sekarang teman-teman saya sudah akan fokus di materi pedagogi teman-teman. Dan saya rasa ini TPA agak sudah saya bahas. Dan ingat nanti untuk pedagogi ini ada 20 menit waktunya. Kemudian jumlah soalnya ini 15 nomor teman-teman. Atau 15 soal. Dan untuk kisi-kisi dari subtes pedagogi teman-teman, ada 3 kompetensi. Yang pertama merencanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Mari kita yang pertama teman-teman. Jadi untuk merencanakan pembelajaran nanti diharapkan teman-teman dapat mengetahui, merumuskan indikator atau IPK dan capaian pembelajaran berdasarkan SKL. Kemudian nanti teman-teman diharapkan dapat menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Dan ini indikator esensialnya yang harus teman-teman kuasai. Dengan mencermati standar KL, SKL, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi dan sebagainya. Setelah itu teman-teman nanti diharapkan juga dapat mengetahui atau dapat menyusun RPP sesuai dengan silabus. Jadi teman-teman ini nanti akan ada soal yang materinya RPP. Dan ketika melaksanakan pembelajaran nanti soalnya berbentuk melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik dan memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Dan yang terakhir adalah ada menilai dan mengevaluasi pembelajaran dengan subkompetensi, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap. Setelah itu Bapak Ibu, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua, menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan fokus di penilaian dulu ya, di subkompetensi yang ketiga. Oke, baik Bapak Ibu, soalnya seperti ini di soal nomor 1. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya. Peserta didik mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah A. Tes uraian. B. Tes objektif pilihan. C. Tes objektif jawaban singkat. D. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Dan E. Tes perbuatan. Oke teman-teman, untuk soal ini teman-teman sudah ada di sini kisi-kisinya. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan. Oke, baik. Untuk menjawab soal seperti ini teman-teman harus tahu dulu bentuk-bentuk tes. Yang pertama ada disebut dengan tes esai atau biasa disebut dengan tes uraian. Jadi siswa menguraikan jawaban dengan kata-kata dan cara sendiri. Tes uraian ini biasanya dibagi menjadi 2, tes uraian bentuk bebas dan tes uraian terbatas. Kemudian tes objektif, yaitu tes tulis yang itemnya dapat dijawab dengan memilih jawaban yang sudah tersedia. Ini hal yang berupa bentuk tes objektif adalah contohnya benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan latihan penyusunan. Kemudian ada yang disebut dengan tes lisan, yaitu tes soal yang jawabannya menggunakan bahasa lisan dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan perintah yang diberikan. Dan yang terakhir tes perbuatan atau performance test, yaitu tes yang jawabannya diperoleh dari peserta didik berupa tindakan dan tingkah laku konkret. Oke, jelas ya teman-teman.
Nah, ketika teman-teman sudah memahami bentuk-bentuk tes ini, maka seperti di soal nomor 1 tadi, teman-teman bisa menemukan jawaban yang benar. Jadi, jika masalahnya seperti yang di atas teman-teman, maka jawaban yang benar adalah tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Jadi jelas sekali teman-teman, jika teman-teman jeli melihat soal ini, sebenarnya ini sudah ada beberapa kode yang dikasih oleh pembuat soal. Ini ada kemungkinan kesimpulan. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan. Ini merupakan kode dari pembuat soal teman-teman kepada teman-teman jika teman-teman jeli melihat pola soalnya. Oke, jawaban yang benar adalah bagian D. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 2. Guru mengajar bidang studi kelas paralel. Karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda, termasuk irama belajarnya. Di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian. Untuk menentukan kriteria kelulusan, beliau menggunakan kriteria yang berbeda antara kelas 1 dengan yang lainnya. Kasus tersebut menunjukkan menggunakan acuan penilaian. A. Penilaian acuan kriteria. B. Autentik. C. Acuan norma. D. Kriteria ketuntasan minimal. Dan E. Kriteria belajar tuntas. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus pahami dulu tentang penilaian acuan atau acuan kriteria, teman-teman. Ini ada dua. Yang pertama, penilaian acuan kriteria atau PAP atau penilaian acuan patokan. Ini teman-teman. Ini berasumsi bahwa kemampuan belajar semua peserta didik adalah sama untuk periode waktu yang berbeda. Tingkat kemampuan belajar antara peserta didik berbeda, ada yang relatif cepat dapat menyerap materi ajar, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini membawa implikasi bahwa untuk membuat kemampuan semua peserta didik dalam satu kelas relatif sama atau memenuhi kriteria minimal diperlukan upaya pembelajaran yang relevan. Dan salah satu program pembelajaran yang digunakan untuk membawa peserta didik memiliki kompetensi memenuhi kriteria minimal adalah dengan program remedial. Kemudian yang kedua teman-teman, ada yang disebut dengan penilaian acuan norma atau PAN. Memiliki asumsi bahwa kemampuan belajar peserta didik adalah berbeda. Jadi teman-teman, jika tadi PAP teman-teman sama, sekarang dia berbeda dengan peserta didik lain yang diukur dalam waktu yang sama. Pada acuan ini dapat dilihat posisi tiap peserta didik dibandingkan dengan kondisi kelompok dalam satu kelas. Dengan menggunakan rata-rata skor dan simpangan baku nilai kelompok, maka hasil penilaian dapat diaplikasikan pada analisis dengan menggunakan konsep distribusi normal. Nah, teman-teman, contohnya ini teman-teman, contoh singkatnya seperti ini. Jika teman-teman mengajar di SMA, teman-teman misalnya punya mata pelajaran fisika, peminatan fisika, dan teman-teman juga mengajar lintas minat fisika. Jika teman-teman melakukan penilaian, jika teman-teman melakukan penilaian dan memberikan soal yang sama, misalnya teman-teman mau mengadakan soal semester, teman-teman memberikan soal yang sama antara di IPA dan lintas minat fisika di IPS, maka itu termasuk dengan penilaian acuan patokan. Teman-teman memberikan soal yang sama kepada setiap peserta didik. Namun jika teman-teman membedakan soalnya antara IPA dengan IPS, karena menurut teman-teman di IPS itu nggak terlalu bagus menghitung, pemahamannya agak sedikit rendah, jika dia disuruh menghitung dan sebagainya, dan teman-teman membedakan soalnya, maka itu termasuk acuan penilaian acuan PAN. Artinya penilaiannya berbeda. Jadi itu intinya teman-teman. Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang kita berikan ini sama kepada semua peserta didik tanpa memandang dia IPA maupun dia IPS. Sedangkan penilaian acuan norma teman-teman, soal atau penilaian yang kita berikan ini berbeda setiap kelasnya tergantung tingkat pemahaman setiap anak didik atau setiap kelas yang kita ajar. Itu bedanya. Seperti pada soal nomor 2, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Guru mengajar bidang studi paralel, karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda, termasuk irama belajarnya. Di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian untuk menentukan kriteria kelulusan. Beliau menggunakan kriteria yang berbeda. Nah, teman-teman, ini kata kuncinya. Beliau menggunakan kriteria yang berbeda. Jadi, kriteria yang berbeda antara kelas. Nah, jika teman-teman tahu kriteria yang berbeda antara kelas, maka itu termasuk adalah
penilaian acuan normatif. Namun jika menggunakan kriteria yang sama, maka itu termasuk penilaian acuan kriteria atau penilaian acuan patokan. Dan untuk soal ini teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian C karena menggunakan kriteria yang berbeda antara kelas. Nah, next teman-teman, soal nomor 3, ketika ada soal yang serupa teman-teman, seperti ini, sama soalnya teman-teman, cuma di sini yang berbeda adalah yang ini. Untuk menentukan kriteria kelulusan, beliau menggunakan kriteria yang sama antara kelas 1 dengan yang lainnya. Nah, ingat, teman-teman perlu ingat, jika menggunakan kriteria yang sama, maka ini termasuk penilaian acuan patokan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, perbedaan antara penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Yang berbeda itu adalah norma, sedangkan yang sama itu adalah acuan patokan. Next, Bapak Ibu, soal nomor 4, soalnya seperti ini. Berdasarkan hasil tes akhir, guru menemukan ada 10 dari 30 siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau KBM yang telah ditentukan. Target kurikulum minimal 80%, artinya 24 dari siswa ini mencapai KKM. Namun teman-teman di kenyataannya cuma 10 doang yang mencapai KKM atau hanya sekitar 35% siswa yang mencapai KKM. Manakah langkah paling sesuai yang dilakukan guru? A. Mengkaji kembali sejauh mana KKM yang ditetapkan telah sesuai standar nasional. B. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. C. Mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. D. Memacu peserta didik agar mencapai KKM melalui bimbingan belajar. Dan E. Merubah KKM berdasarkan rata-rata hasil belajar. Nah teman-teman, langkah yang paling sesuai dilakukan oleh guru adalah mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. Belajar mengenai KKM Bapak Ibu ini sudah pernah saya jelaskan Bapak Ibu. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai KKM atau KBM dan peserta didik yang belum mencapai KKM. Ini perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM. Ingat, penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan ke dalam raport. Pendidik perlu melakukan pengkajian terhadap KKM atau KBM khususnya bagi siswa yang belum memenuhi ketuntasan dengan melihat kompleksitas atau tingkat kesulitan soal, inteks siswa, kemampuan awal dan kondisi satuan pendidikan seperti apa sarana dan prasarananya. Oleh karena itu jelas tadi di soal yang tadi teman-teman jawaban yang benar adalah bagian D, mengkaji ulang daya serap peserta didik. Oke, next Bapak Ibu soal nomor 5. Penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa belum memenuhi ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk memanfaatkan hasil penilaian tersebut? A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Dan E. Menyusun laporan hasil penilaian. Nah teman-teman untuk soal ini kata kuncinya adalah beberapa siswa belum memenuhi ketuntasan belajar. Maka jawaban yang benar adalah menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Ingat, tindak lanjut hasil penilaian Bapak Ibu seperti ini. Hasil penilaian ini merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik selama melakukan kegiatan belajar. Dengan melihat hasil akhir peserta didik beserta keterangan yang ada, peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya. Bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan RPP. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya, sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan keprofesionalannya. Selain itu, pendidik bertanggung jawab pula untuk memperbaiki prestasi peserta didik
yang belum berhasil melalui program perbaikan atau remedial. Dan bagi peserta didik yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik dapat memberikan program pengayaan dengan tujuan mengembangkan prestasinya. Maka jelas ya Bapak Ibu, di soal yang tadi jawaban yang benar adalah melaksanakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Oke, baik. Next Bapak Ibu, seperti biasanya untuk soal ini, kami masih memberikan soal bonus Bapak Ibu. Soalnya seperti ini dan ingat nanti jawabannya dituliskan di kolom komentar beserta alasannya memilih jawaban tersebut. Soalnya seperti ini Bapak Ibu, peserta didik diminta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Selanjutnya, siswa diminta untuk menampilkan data seberapa banyak kantong plastik yang dipakai oleh masyarakat dan memberikan alternatif untuk menguranginya. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan strategi A. Kooperatif, B. Project Based Cooperative Learning, C. Discovery, D. Inquiry Learning, dan E. Problem Solving. Jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar.